Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innan Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam la yanzilu manzilan illa wadda'ahu bi rak'ataini. Yang artinya, sungguh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah tinggal di suatu tempat kecuali meninggalkan tempat tersebut dengan sholat 2 rakaat. Hadis riwayat Anas bin Malik. Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Oleh karenanya, lalu bagaimana tata cara sholat safar tersebut? Nah, maka dari itu Imam Nawawi dalam kitabnya, yaitu dalam kitab Majmu' atau syarah kitab Muhadzab, menjelaskan beberapa aturan bagi orang-orang yang hendak melaksanakan perjalanan jauh, terutama ini para calon jemaah umroh atau para calon jemaah haji. Aturan itu menjadi bagian yang sangat penting untuk dilakukan sebelum pergi meninggalkan keluarga dan tempat tinggalnya. Sebab selain mempunyai keutamaan tersendiri, sholat sunat safar juga merupakan sholat sunnah yang tidak pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggalkan ketika hendak meninggalkan sebuah tempat. Menurut Imam Nawawi, sholat safar hanya disunahkan bagi orang-orang yang hendak bepergian, terutama kita atau calon-calon jemaah umroh yang hendak meninggalkan rumah kita menuju Madinatul Munawwarah, berziarah ke makam Rasulullah yang dilanjutkan ke Makkatul Mukarramah, yaitu untuk melakukan ibadah umroh, dan juga boleh dilakukan di tempat atau di waktu apapun. Artinya orang yang melakukan sholat safar itu boleh melakukan baik di malam hari, di siang hari, di pagi, sore hari, tergantung kita mau berangkatnya jam berapa. Sholat yang satu ini atau sholat safar ini dilakukan sebagai wujud permohonan seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang agar kiranya diberikan hidayah atau diberikan pertolongan atau diberikan petunjuk dan keselamatan selama perjalanan sampai kembalinya lagi ke tempat tinggalnya. Lalu tata cara sholat safar sebenarnya tidak jauh berbeda dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Ketentuannya sama dengan ketentuan sholat-sholat sunnah pada umumnya. Sholat safar juga mempunyai syarat dan rukun yang harus dipenuhi, yang harus diketahui dan juga harus dikerjakan. Syarat dan rukun ini yang harus dipenuhi seperti harus mempunyai wudhu, punya wudhu sebelum sholat, menutup aurat, dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, lalu membaca al-fatihah, ruku', i'tidal, sujud dan lainnya. Seperti di sholat-sholat yang lainnya, tidak ada jauh bedanya dan tidak ada bedanya. Lalu bagaimana seperti niat dalam sholat atau sholat sunat safar tersebut? Untuk niatnya yaitu usolli sunatas safari rakaataini lillahi ta'ala. Aku niat sholat atau saya niat sholat sunat perjalanan 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah, menurut Imam Nawawi dalam kitabnya yaitu kitab Majmu' atau syarah kitab Muhadzab, praktik yang dianjurkan pada rakaat pertama yaitu membaca surat Al-Kafirun setelah membaca surat Al-Fatihah. Lalu di rakaat yang kedua membaca surat Al-Ikhlas setelah membaca surat Al-Fatihah. Dilanjutkan sampai rakaat terakhir, dilanjutkan sampai ruku dan sujud sampai salam. Nah, setelah salam atau setelah sholat 2 rakaat itu selesai, dianjurkan untuk membaca ayat kursi, yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai selesai. Setelah membaca surat kursi, lalu dilanjutkan membaca surat Quraisy, yaitu li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas sita'i wasyaif sampai selesai, yaitu dari ayat 1 sampai ayat 4. Nah, setelah membaca surat kursi atau ayat kursi sama surat Al-Quraisy, menurut Imam Nawawi 2 bacaan di atas menjadi sangat penting sekali untuk dibaca setelah melakukan sholat sunat safar. Keduanya sebab mempunyai keberkahan yang sangat besar dan sangat luar biasa dalam hal apapun.
Keberkahan itu tidak terbatas oleh waktu dan keadaan. Oleh karenanya sangat dianjurkan untuk membaca 2 bacaan di atas ketika hendak berangkat bepergian. Lalu setelah bacaan-bacaan di atas selesai, yaitu membaca surat Kursi sama membaca surat Al-Quraisy. Nah, setelah selesai dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk dan penuh pengharapan disertai dengan keikhlasan. Secara umum tidak ada doa yang secara tertulis yang harus dijadikan pedoman ketika hendak bepergian. Artinya, orang yang hendak melakukan perjalanan boleh berdoa sesuai dengan keinginannya masing-masing. Ia boleh berdoa tentang hal-hal yang berkaitan dengan akhirat. Dia juga boleh berdoa tentang hal-hal duniawi, atau boleh juga menggabungkan keduanya. Sebagai penjelasan, Imam Nawawi dalam kitab Majmu' hanya saja yang terdapat dalam doa ini adalah memohon pertolongan, memohon pertolongan, memohon petunjuk, memohon keselamatan dan kesehatan selama bepergian. Nah, meski di dalam kitab Majmu' Imam Nawawi tidak memberikan doa secara khusus, namun yang harus dibaca ketika hendak bepergian adalah yang dijelaskan dalam kitabnya, yaitu yang di kitab yang lain dengan nama kitabnya Azkar, yaitu kitab Azkar Lin Nawawi, menganjurkan membaca doa sebagai berikut. Ini masih kitab atau masih pembahasan tentang penjelasan dari Imam Nawawi. Kalau dalam kitab Majmu' tidak dituliskan doa secara khusus, tetapi dalam kitab Azkar Nawawi, dia atau beliau menukil sebuah doa. Doanya kurang lebih, Allahumma bika asta'inu wa alaika atawakkalu, Allahumma dhallilli su'ubata amri wa sahhil alayya masyaqqata safari warzuqni min khairi aktsara mimma adlubu wa asrif anni kulla syarrin rabbi syrah li sadri wa yassir li amri Allahumma inni astahfizuka wa astaudi'uka nafsi wa dini wa ahli wa aqaribi wa kullama an'amta alayya wa alaihim bihi akhiratin wa dunya fahfadna ajma'ina min kulli su'in ya karim. Itulah doa yang ada dalam Azkar Lin Nawawi untuk menganjurkan setelah melaksanakan sholat safar 2 rakaat, dilanjutkan dengan ayat kursi dan dilanjutkan dengan Al-Quraisy. Itulah doanya yang dibaca setelah selesai amalan-amalan tadi sebagai bentuk doa untuk memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Selanjutnya, sholatnya kita kan sudah, semuanya sudah selesai. Lalu kita ingin berangkat keluar menuju di mana kita tuh punya tujuan. Misalkan kita mau berangkat naik mobil menuju ke bandara sebelum naik pesawat, otomatis ini dari rumah ataupun di satu masjid ataupun dimanapun juga boleh. Nah, sebelum melangkahkan kedua kaki setelah melaksanakan sholat safar tadi, dianjurkan juga berdoa sebagai berikut, di mana Rasulullah SAW selalu membacanya setiap kali hendak melakukan perjalanan. Apa yang doa biasa Rasulullah SAW bacakan, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ilaika tawajjahtu wa bika a'samtu, Allahumma kfini ma hammani wa ma la ahammu lahu, Allahumma zawidni taqwa waghfirli dhanbi wa wajjihni lil khairi aynama tawajjahtu. Setelah membacakan doa itu, lalu kita melangkahkan kaki yang pertama, yaitu melangkahkan kaki kanan, dilanjutkan dengan kaki kiri dan menuju naik mobil. Setelah naik mobil, baru sampai di bandara kita naik pesawat. Insya Allah nanti di kajian yang lain saya akan bahas juga apa doanya ketika naik mobil, apa doa yang harus kita baca ketika naik pesawat terbang ataupun naik kapal laut, nanti di kajian selanjutnya. Sekarang kita fokus di kajian
yaitu tentang sholat safar, terutama ini yang harus kita pahami untuk semua jemaah-jemaah yang hendaknya melaksanakan ibadah umroh ataupun haji.